Oke ya teman-teman ya, selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan pembelajaran sosiologi kehutanan. Hari ini kita akan bahas tentang teori sosiologi klasik ya. Agak berat ini materinya, tapi mau nggak mau saya kasih karena biar ada landasannya. Karena biasanya ada tradisi ya. Ilmu sosiologi itu harus memahami tentang ilmu sosiologi, teori-teori sosiologi klasik. Sebentar. Oke ya. Baik, teman-teman. Ini siapa nih? Fadlan, rambut kamu basah begitu. Baru mandi, Fadlan. Ya, Pak. Oke. Oke ya, mudah-mudahan pada sehat ya. Dan jangan divaksin juga. Teman-teman, tadi saya cerita soal teori sosiologi klasik ya. Kalau kamu kan pernah mendapatkan ilmu sosiologi di zaman SMA ya. Di zaman SMA itu kamu pernah belajar tentang ilmu sosiologi. Tapi mungkin nggak dalam ya. Nggak dalam. Dan di dalam ilmu sosiologi yang sekarang berkembang itu sebenarnya berasal dari akar-akar pemikiran para cendekiawan zaman dulu ya. Makanya disebut klasik. Itu kita ngomongin soal cendekiawan zaman dulu. Nah, yang yang sampai sekarang pemikiran itu masih ada, tapi dikembangkan dalam beberapa kelompok-kelompok tertentu. Dan perkembangan teori-teori yang sekarang terjadi itu akibat dari cara berpikir para cendekiawan yang dulu itu. Nah, di dalam ilmu sosiologi itu berbeda ya dengan ilmu eksakta, karena kalau di eksakta itu sesuatu itu pasti ya. Misalnya 2 ditambah 2 itu 4. Ya. Yang tidak menjawab 4 itu pasti salah. Nah, kalau di sosiologi itu multitafsir ya. Jadi ilmu itu multitafsir. Jadi bisa disebut bahwa karena yang mengulas atau menganalisis itu adalah manusia gitu. Yang kita coba amati adalah manusia. Manusia itu bisa dipandang oleh para peneliti itu dengan cara pandang yang berbeda-beda. Misalnya begini, misalnya satu contoh, ada gelas diisi air tapi tidak penuh, ya, diisi air hanya setengah si gelas itu. Nah, kemudian ada dua orang yang menilai tentang gelas ini, gelas yang berisi air setengah itu. Nah, satu orang ini adalah subjek yang memang dia tidak membutuhkan air. Jadi saat dia menilai, dia itu sudah minum air banyak, sering minum air, dan kalau dia dikasih air lagi, dia merasa mual dan nggak selera dengan air. Nah, satu lagi itu orang yang kehausan. Jadi mungkin dipilihlah orang yang baru selesai olahraga, ngeluarin keringat, dan kemudian dia kehausan, seolah-olah dia pengen air. Nah, di dalam percobaan ini dua orang ini kemudian punya pendapat, dan dia melihat, disuruh menilai tentang objek yang ada di depannya. Nah, yang satu dia menilai berpendapat bahwa itu adalah gelas yang setengah penuh. Itu, setengah penuh dengan air. Si orang yang tidak butuh air, dia menilainya objek itu adalah gelas
yang setengah penuh dengan air. Nah, yang haus suruh menilai, dia menilainya dengan cara pandang, dia menilai bahwa itu adalah gelas yang kurang airnya setengah. Jadi yang satu dia menilai penuh airnya setengah, yang satu menilai kurang airnya setengah. Kenapa dia bisa menilai bahwa gelas yang objek itu dia sebut sebagai kurang airnya setengah, karena dia butuhnya lebih gitu, kok sedikit gitu. Karena dia butuhnya lebih. Makanya dia menilainya kurang setengah gitu, kurang setengah. Nah, ini yang disebut multitafsir ya. Di dalam ilmu sosial kemudian gagasan teori-teori yang diterjemahkan di dalam konsep-konsep teori oleh para cendekiawan itu kemudian berbeda-beda. Nah, berbeda-beda yang disebabkan oleh konteks yang dialami oleh si cendekiawan sendiri. Makanya akhirnya ilmu sosial itu memiliki ragam paradigma, ragam interpretasi. Gitu. Nah, saat ini saya akan mengulas tentang 3 tokoh cendekiawan, ya, yang itu merupakan ide perintis tentang paradigma yang membedakan membedakan satu teori dengan teori yang lainnya. Gitu. Saya coba share ini ya. Ini ya, sudah kelihatan ya. Nah, teman-teman, kenapa sih saya mengulas tentang teori sosiologi klasik? Karena ternyata teori-teori tentang hubungan manusia dan ekosistem atau hutan atau lingkungan itu beragam ya. Yang saat ini tuh terjadi itu beragam. Dan ragam-ragam ini kemudian akar pemikirannya adalah dari 3 tokoh ini. Beragamnya. Ada yang misalnya kita membahas soal kearifan lokal, gitu. Nah, ada yang kita membahas tentang konflik di kehutanan, gitu. Ada yang membahas soal dinamika penghidupan di dalam sosiologi kehutanan itu. Nah, ternyata cara pandang teori-teorinya itu ternyata berbeda. Nah, saya pengen mengulas ini agar Anda paham juga di mana lokasi dalam menerjemahkan hubungan manusia dengan hutan ketika kita melihat suatu konflik gitu, konflik hutan. Tapi ada yang nggak terlalu respect dengan konflik, tapi ada orang yang respect dengan konflik. Nah, di mana kita memposisikan itu, teori apa yang kita pakai. Nah, ada juga ketika kita melihat bagaimana orang-orang lokal memanfaatkan hutan, itu cara pandang apa yang kita pakai. Nah, teori apa yang kita pakai ini nah, teori-teori ini kemudian akhirnya akhirnya yang kita kuatkan dalam menganalisis tentang sosiologi kehutanan. Hanya kita juga harus tahu sebenarnya akar-akar teori ini berangkat dari cara berpikir tentang masyarakat dari tokoh siapa sih, gitu. Nah, teman-teman, di sosiologi kehutanan akhirnya kita akan membahas tentang ruang lingkup hubungan manusia dan hutan. Tapi kemudian hubungan manusia dengan hutan ini dimodelkan di dalam sebuah pendekatan atau teori itu beragam gitu. Dan dalam kesempatan 1 semester ini saya akan menyampaikan tentang tiga cara hubungan manusia dengan hutan ini. Ada tentang perspektif ekologi manusia, ada perspektif ekologi budaya, ada perspektif ekologi politik. Nah, ketiganya ini memiliki akar pemikiran yang berbeda-beda. Nah, hari ini kita akan mengulas tentang
teori sosiologi klasik yang berhubungan dengan ketiganya ini. Nah, jadi di dalam tradisi sosiologi klasik itu sebenarnya ada 3 teori besar dalam sosiologi, yaitu yang dikembangkan oleh Emile Durkheim ya, atau yang biasa kita sebut Durkheim tokohnya. Dia dari Prancis, kebangsaan Prancis, Eropa gitu, dan kemudian yang kedua itu Karl Marx ya. Karl Marx itu orang dari Jerman ya. Kemudian Max Weber. Max Weber juga dari Eropa. Nah, ketiga tokoh ini hidup di era yang berbeda-beda. Era yang berbeda. Hanya Emile Durkheim dan Max Weber ini tahunnya agak mirip ya. Tahun hidupnya tuh beririsan gitu. Nah, ada 3 teori besar yang dikembangkan oleh ketiganya ini, yang disebut dengan teorinya tentang masyarakat. Jadi ada teori tentang fungsionalisme atau struktural fungsional. Ini yang dikembangkan oleh Emile Durkheim. Nah, Emile Durkheim sebenarnya memiliki konsepsi teori banyak banget ya, tapi ini ketiga tokoh ini ngomongin soal teori tentang masyarakat. Nah, kemudian ada teori konflik. Teori konflik itu yang dikembangkan oleh Karl Marx. Ya, Karl Marx memandang tentang masyarakat dikonsepsikan sebagai teori konflik. Nah, ada teori interaksionisme simbolik. Ya, ini yang dikembangkan oleh Max Weber. Nah, Max Weber mengembangkan bagaimana masyarakat itu adalah struktur yang hidup berdasarkan simbol-simbol. Nah, nanti saya coba sampaikan lebih jelas apa itu interaksionisme simbolik. Nah, pertanyaannya adalah, Pak, kita emang sampai sejauh ini kita belajar tentang ini. Iya, ini agar Anda paham tentang cara berpikir sosiologi. Nah, ini tokoh-tokohnya pakai foto hitam putih semua karena zaman dulu kameranya nggak ada yang berwarna gitu. Ya, dan ketiganya ini adalah cendekiawan. Dia seorang pendidik ya, pengajar, pendidik di kampus. Tapi selain jadi pendidik, ada juga yang jadi seorang politisi. Politisinya tapi bukan politisi dia jadi main politik gitu, tapi lebih ke dia memperhatikan dan terlibat di dalam sebuah gerakan-gerakan politik, gerakan-gerakan sosial politik. Nah, di antaranya yang masuk di dalam gerakan sosial politik itu Karl Marx dan Max Weber. Karl Marx ini cukup aktif ya, karena kalau Anda tahu bahwa gagasan tentang komunisme itu tuh berawal dari pemikirannya Karl Marx. Karl Marx tidak ngomongin soal komunisme, tapi teori-teori yang dikembangkan oleh Karl Marx itu kemudian menghadirkan sebuah ideologi bernegara namanya komunisme, dan itu berkembang dikembangkan oleh para pengikut gagasan ini ya, oleh Lenin, Stalin di Rusia sana, kemudian menyebar ideologi itu ke beberapa belahan negara di beberapa benua ya, termasuk di Asia, Cina, Kuba, kemudian termasuk di Indonesia ya, dengan partai komunisnya di zaman PKI. Nah, gagasan tentang komunisme ini itu menyebabkan terjadinya ini ya, perang ideologi ya. Pada waktu itu kan ada ideologi liberalisme sama ideologi komunisme. Ideologi tentang cara pandang bernegara ya, dan bagian dari teori-teori ekonomi sumber daya. Nah, balik lagi tentang ketiganya ini. Nah, ketiganya ini ternyata
membekas ya di dalam sebuah konsep-konsep kemasyarakatan atau teori-teori sosiologi. Membekas ini maksudnya ternyata banyak orang yang meyakini tentang konsep-konsep mereka. Ada pengikut-pengikutnya lah, ibaratnya ada pengikut-pengikutnya. Hampir mirip kayak 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 perguruan silat gitu atau bela diri gitu. Ada taekwondo, ada karate gitu, ada merpati putih, ada tapak suci. Itu adalah awalnya kan sebenarnya mungkin awalnya adalah seorang pakar gitu, pakar bela diri, kemudian mengembangkan teknik-teknik bela diri sampai akhirnya dia mewujud dan memiliki komunitas-komunitas. Nah, sama seperti tokoh-tokoh Emil Durkheim, Karl Marx dan Max Weber ini, kemudian banyak orang yang melanjutkan para penelitian-penelitiannya di bawah dari gagasan mereka tentang teori kemasyarakatan. Dia ada Emil Durkheim, dia murid-murid yang melanjutkan tentang teori-teori Emil Durkheim itu ada Talcott Parsons, ya, ada Strauss, Bourdieu, ya Bourdieu ini, Pierre Bourdieu. Kemudian Karl Marx juga ada Adam Scott, ya, Leszek, termasuk orang-orang yang beraliran teori kritis ya di agraria, ada Nancy Peluso dan lain-lain ya. Di Indonesia juga banyak ya para pakar-pakar yang punya aliran paradigma kritis. Nah, kemudian Max Weber juga sama ya, ada beberapa para ininya. Nah, tapi bukan berarti bahwa mereka itu si murid-murid ini dia hanya percaya pada satu gagasan orang tertentu, tapi ada juga yang kemudian dia juga mengamini beberapa gagasan dari tokoh yang lainnya gitu, kayak misalnya si murid yang meneliti tentang gagasannya Weber, kemudian dia juga bagian dari muridnya Karl Marx karena dia meyakini tentang teori-teorinya Karl Marx. Itu juga Durkheim dan Max Weber. Nah, termasuk karena ini menghasilkan paradigma, sehingga itu memunculkan tentang metodologi pengembangan ilmu pengetahuan sosiologi. Nah, kalau yang Emil Durkheim itu biasanya dia empiris gitu, berbasis data lapangan dan lain-lain. Sehingga biasanya pendekatannya kuantitatif, banyaknya kuantitatif, meskipun dan mix metode, penggabungan kuantitatif dan kualitatif. Dia bisa ngukur-ngukur tentang masyarakat dan dia empiris banget. Nah, kalau Karl Marx karena memang dia ngembangin teori-teori konflik, dia cenderung lebih ke bagaimana metodologinya adalah metodologi kritis, ya, dan pendekatannya adalah kualitatif. Max Weber biasanya dia bisa empiris biasanya ya, karena dia skalanya mikro. Nah, satu contoh misalnya gini, kalau di Eropa biasanya dia lebih kuat di paradigma kritis, ya, dia lebih kuat antara Karl Marx-nya kuat gitu. Karl Marx-nya kuat, sehingga bahkan ada kelompok disebut istilahnya mazhab Frankfurt ya, dari Jerman. Ini mazhab kumpulan orang-orang kritis, cendekiawan kritis. Gitu. Kalau Emil Durkheim itu dia berkembangnya di Amerika, berkembangnya cara pemikiran. Makanya sosiologi Amerika tuh banyaknya empiris ya, banyaknya empiris. Kalau di Indonesia beda ya, Indonesia misalnya sosiologi di UI itu banyaknya empiris ya, Durkheim, makanya Durkheimian. Tapi sosiologi di IPB dia banyaknya kritis ya, Karl Marx dia main di gagasan-gagasan Karl Marx.
Nah, berikutnya adalah lalu apa Pak ininya Pak gagasan itu tuh apa yang membedakan tentang teori masyarakat di antara ketiganya ini? Nih, yang pertama dulu ya, Emil Durkheim. Emil Durkheim itu dia punya teori fungsionalisme atau struktural fungsional. Nah, si Emil Durkheim dia berpendapat bahwa masyarakat itu kayak hampir mirip kayak sepeda. Masyarakat itu hampir mirip kayak sepeda. Dia itu memiliki unsur-unsur yang saling berkaitan dan itu kemudian memiliki fungsi-fungsi tertentu di dalam masyarakat sehingga menciptakan sebuah harmoni gitu. Jadi misalnya kalau sepeda kan kita lihat ada sadelnya, ada rantai, ada ban, ada setir gitu. Ada rangka, ada pedal, apalagi tuh. Banyak ya, ada pentil malah kan yang lebih kecil-kecil. Nah, ini ternyata kan unsur-unsur ini kan memiliki satu fungsi-fungsi tersendiri dan menjadi satu kesatuan namanya sepeda. Coba bayangin kalau misalnya sepeda nggak ada setirnya gitu. Jadi kan nggak harmoni, sepedanya nggak bisa dipakai kan. Nggak ada setirnya atau nggak ada bannya satu atau nggak ada bannya sama sekali kan itu nggak pakai. Makanya menurut Emil Durkheim masyarakat ini adalah kumpulan dari unsur-unsur yang memiliki fungsi-fungsi, memiliki fungsi-fungsi tertentu yang itu membuat dia itu harmoni. Jadi ada yang berfungsi sebagai pemimpin, ada yang berfungsi sebagai yang dipimpin, ya, yang dipimpin itu berarti anak buah dan lain-lain ya, berarti anggota biasa. Ada yang berfungsi sebagai tokoh, ya. Ada yang berfungsi sebagai apa lagi gitu. Yang penting dia punya fungsi-fungsi di dalam sebuah masyarakat. Nah, Emil Durkheim ini kemudian mengkonsepsikan masyarakat itu hampir mirip kayak organisme ya, organisme hidup. Ya, misalnya manusia, hewan, tumbuhan. Ya, misalnya kayak manusia. Manusia itu kan terdiri dari unsur-unsur banyak ya. Misalnya ada mata, ada otak, ya, ada jantung, ada pankreas, ada usus, ada lambung, ada panca indera. Nah, ke semua unsur-unsur ini memiliki fungsi-fungsi tertentu. Dan ketika fungsi-fungsi itu menjadi satu kesatuan sistem, itu akhirnya menjadilah sebuah manusia. Hewan juga sama, tumbuh-tumbuhan juga sama. Jadi memiliki unsur-unsur yang memiliki fungsi-fungsi tertentu. Nah, si Durkheim memandang masyarakat itu seperti ini. Dia itu harmoni. Gitu. Ini harmoni. Pasti ada yang miskin, pasti ada yang kaya. Gitu. Kalau misalnya semuanya kaya, berarti siapa yang akan menggarap sawah? Gitu kan? Karena jarang orang kaya itu mau menggarap sawah. Hanya harus ada miskin. Orang yang miskin itu akan berinteraksi dengan orang kaya dalam rangka saling bersinergi untuk saling melayani akhirnya si orang kaya butuh sama orang miskin untuk sebagai pekerjanya juga butuh orang kaya agar dia dapat pekerjaan. Nah ini pandangan tentang masyarakat dari Emil Durkheim sebagai sebuah masyarakat adalah sebagai sebuah struktur yang fungsional, struktur dan fungsional. Sehingga melihatnya dari sini, Emil Durkheim dari pandangan Emil Durkheim ini melihat masyarakat tuh seolah-olah harmoni, nggak ada masalah, nggak ada. Nah, meskipun di dalam masyarakat itu terjadi perubahan-perubahan, tapi teori fungsionalisme ini mempercayai bahwa perubahan-perubahan ini akan menghasilkan sebuah adaptasi baru, cara-cara baru, yang itu kemudian membuat fungsi-fungsi baru di dalam satu masyarakat, dan itu menciptakan harmoni baru. Nggak ada. Jadi dia misalnya ternyata
satu unsur itu hilang dan mereka melakukan perubahan-perubahan sosial, terjadi perubahan sosial. Tapi menurut Durkheim mereka akan beradaptasi dan fungsionalismenya itu akan terjadi lagi secara alamiah dan tetap harmoni dan seimbang. Nah, ini konsepnya Durkheim ya. Durkheim. Sebelum kita hubungkan ke teori-teori sosiologi kehutanan, kita taruh dulu ini masuk dulu ke teorinya Karl Marx. Nah, kalau Karl Marx beda lagi dia ngomongin soal masyarakat. Masyarakat itu sebetulnya menurut Karl Marx, masyarakat itu sebetulnya dia berkembang atas satu kejadian konflik yang terus-menerus. Konflik terus-menerus. Menurut Karl Marx, harmoni dan adaptasi dari sebuah masyarakat itu akibat dari konflik-konflik. Nah, jadi menurut Karl Marx itu nggak ada keseimbangan itu. Yang ada itu dari tidak seimbang, tidak harmoni, memunculkan konflik. Konflik itu memunculkan harmoni baru. Kemudian harmoni baru itu beradaptasi lagi dan menciptakan tidak harmoni lagi, akhirnya konflik lagi. Dan dari konflik ini menciptakan harmoni yang baru lagi. Terus menerus, jadi hampir mirip kayak spiral gitu ya. Spiral masyarakat menuju satu evolusi di mana itu tercipta dari akumulasi konflik-konflik. Nah, sehingga menurut masyarakat karena asumsi yang dia gunakan adalah bahwa masyarakat berkembang atas dasar konflik. Teori konflik ini meyakini bahwa ketika ada konflik adalah bagian dari satu instrumen menuju perbaikan masyarakat. Gitu. Nah, Karl Marx melihat bahwa apa sih yang menyebabkan konflik? Nah, Karl Marx melihat bahwa penyebab konflik itu karena adanya kelas sosial. Ya, justru ada kaya, ada yang miskin, itu kan kelas sosial. Zaman Karl Marx itu di Eropa, ya zaman itu istilahnya adalah ada yang kaum borjuis itu orang-orang ningrat lah kalau zaman Jawa mah, gitu. Dengan kaum proletar. Proletar itu kalau di kita ya dengan kaum marginal, kaum lemah, petani, kaum lemah kan bisa diinterpretasikan sebagai petani, buruh, dan lain-lain. Nah, ini kalau di Eropa zaman itu konsep-konsepnya adalah istilahnya mereka borjuis dan proletar. Jadi pandangan Karl Marx kan deskripsi teorinya adalah bahwa masyarakat itu berkembang atas dasar akumulasi konflik yang mereka ciptakan. Dan konflik itu terjadi akibat adanya perbedaan kelas. Kelas sosialnya beda-beda. Kelas sosialnya beda-beda. Ini yang membuat konflik itu terjadi. Kalau tidak ada perbedaan kelas, biasanya ya tidak ada konflik. Kelas sosial, lebih ke arah kelas sosial. Nah, menurut teori konflik, masyarakat berada dalam tingkatan yang berbeda-beda dan dalam kondisi konflik satu sama lain. Nah, tingkatan yang berbeda-beda ini disebut dengan kelas sosial. Contohnya sekarang nih ya, yang sering terjadi. Kamu lihat yang lagi berdemo gitu kan, teman-teman buruh lagi demonstrasi, melakukan aksi, memprotes kepada siapa yang dia protes? Yang dia protes kepada menteri, kepada DPR, kepada presiden, gitu. Kaitannya tentang JHT, ya, itu kan banyak. Nah, kemudian sekarang lagi banyak isu juga soal elit-elit ini lagi melakukan manuver-manuver ya, untuk menunda pemilu. Gitu.
Elit itu bisa disebut kelas sosial yang tinggi. Elit itu siapa sih? Pemimpin partai, nah, terus menteri yang menciptakan kebijakan-kebijakan. Ini elit. Nah, kemudian ini menciptakan sebuah pertentangan. Kamu lihat di diskusi-diskusi banyak yang menolak juga tentang penundaan pemilu. Bahkan gerakan-gerakan ini udah mulai muncul, mewujud gitu, dikoordinasikan. Ya, si elit sedang mengkoordinasikan tentang manuver-manuvernya. Ini kelas yang lain ya bisa dikatakan tentang kaum kelas non elit ya bisa orang yang tidak memiliki akses terhadap pembuat kebijakan non elit. Kayak saya baca berita kan tokoh nasional sedang membahas bagaimana tadi mati. Bentar ya, ini baterainya. Iya ya tadi saya baca berita bahwa tokoh nasional sedang seolah-olah kayak merapatkan barisan gitu, untuk membahas tentang manuvernya orang-orang elit ini. Dan kalau misalnya situasinya memburuk itu kalau elit ini tidak bisa menerjemahkan situasi lapangan ini akan chaos ya kalau menurut saya, karena rentetan isu-isu tentang ketidakadilan itu udah mulai mencuat beberapa kali sampai akhirnya ketika ada isunya yang lebih parah ini bisa jadi chaos dan bisa jadi kegiatan aktivitas tahun 98 tentang reformasi itu, agenda reformasi itu bisa terjadi lagi berulang. Nah, ini menurut Karl Marx ini adalah fenomena konflik ya. Sebenarnya untuk menciptakan sebuah harmoni baru. Konflik. Nah, konflik ini akibat dari adanya perbedaan kelas ya. Antara kelas proletar sama kelas yang berjuis itu yang mampu bisa diinterpretasikan sebagai orang kaya, ya elit atau elit gitu. Yang memiliki kapital, pemodal dan lain-lain, atau elit yang memiliki kekuasaan. Nah, kalau proletar bisa dipersepsikan sebagai orang marginal, ya tidak memiliki akses terhadap kekuasaan, tidak memiliki kebijakan-kebijakan, dia nggak punya uang, tidak modal, dia miskin, dan lain-lain. Ini mewujud sebagai sebuah kelas-kelas sosial. Jadi itu ya perbedaannya antara Durkheim sama Marx. Durkheim melihat bahwa masyarakat itu harmoni, dia itu terdiri dari struktural yang fungsional, terdiri dari unsur-unsur yang memiliki fungsi yang menciptakan sebuah harmoni. Jadi konsepnya tuh lurus gitu, nggak ada masalah, semuanya jalan masyarakat. Karena ada perbedaan struktur dan tatanan ini yang menciptakan harmoni justru. Nah, kalau Karl Marx beda, masyarakat itu memandang bahwa dia itu tercipta dari rentetan konflik. Justru karena ada konflik menjadi sebuah konsensus baru, kesepakatan baru, dan terus berkembang, dan ketika sudah mulai tidak harmoni lagi, dia akan konflik lagi, terus berkembang. Sama ya kayak misalnya demokrasi kita hadir dari apa sih? Demokrasi yang sekarang kita jalankan, pemilihan umum, memilih langsung presiden, itu akibat dari konflik tahun 97 itu tentang agenda reformasi. Konfliknya kan mengerikan ya, kalau kamu nggak, saya nggak tahu kamu udah lahir apa dulu. Jadi di situ tuh adanya pembakaran, bom molotov di mana-mana, kemudian penjarahan terjadi, mal-mal tuh dijarah tuh zaman itu tuh, dibakar, dijarah, bahkan etnis sasarannya akhirnya etnis Cina
Etnisnya itu didiskriminasi di sana waktu zaman 97 itu. Ya, karena kan memang udah rentetannya udah panjang gitu. Orang masyarakat udah merasa dia itu dijolimi dan dia merasa sebagai kelas proletariat. Kelas proletar yang dijalimi kelas elit. Elit pada waktu itu kan orang-orang pemerintah, swasta yang punya pemodal. Dan karena interpretasi etnis Cina ini dipersepsikan pada era itu adalah orang yang diberi akses oleh kekuasaan, diberi modal, diberi akses, kemudahan-kemudahan, dan akhirnya banyak orang yang menjadi kaya mereka ini. Nah, akhirnya kan publik, si kaum proletar itu memandang bahwa sangat negatif kepada etnis Cina. Bahkan pada waktu itu terjadi tuh pembunuhan, pemerkosaan kepada etnis Cina. Saya ingat aja, saya waktu itu kan pas mau kuliah, kita daftar kuliah, terus kebetulan saya di Jogja, demonya lagi gede-gedean di Jogja, dan demonstrasi itu kan diawali di Jogja. Kemudian saya ikut ujian UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi itu di Sumatera ya, di Palembang. Itu juga sama, tiap hari demo di komunitas Palembang ya, apa namanya saya lupa. Bukan komunitas Lampung, komunitas Palembang. Nah, negeri Universitas Negeri Palembang. Terus tiap hari demo dan banyak sekali rumah-rumah besar itu ditulisi oleh si pemilik rumah itu pribumi. Artinya itu si pemilik rumah itu bukan orang Cina, pribumi. Karena kayak saking chaosnya masyarakat pada era itu, rumah-rumah tuh jadi bahan untuk dijarah, dirampok dan lain-lain. Makanya terutama yang diindikasikan rumah itu pemiliknya adalah etnis Cina. Sehingga agar tidak khawatir karena masanya chaos begini, ditulislah itu pakai pilok kan tulis besar. Jadi pagar-pagar itu ditulis. Saya masih ingat aja. Pribumi. Nah, ini konflik. Tapi konflik yang tahun 97-98 itu menghasilkan sebuah konsensus baru. Akhirnya termasuk di periode di kebijakan kehutanan ya. Jadi era di mana Orde Baru itu kita menggunakan undang-undang tahun 1967 ya, undang-undang kehutanan tahun 1967. Dan pasca reformasi kita karena ada konsensus baru, pengen berubah, kemudian termasuk di sektor kehutanan berubah. Makanya diperbaiki undang-undangnya menjadi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999. Jadi 97 chaos, 98 masa transisi, 99 produk undang-undang kehutanannya muncul. Dan di situ udah mulai memfasilitasi bagaimana konsep-konsep kehutanan masyarakat, bagaimana memberikan akses kepada masyarakat di undang-undang itu. Zaman dulu enggak. Makanya, nah ini adalah hasil dari sebuah konflik. Ya. Kalau misalnya kamu ingin dicontohkan gimana Pak? Sama ya, kayak kamu kan pernah pacaran. Gitu. Kamu kan pernah sering ribut gitu sama pacar kamu. Itu kan konflik ya, entah ributnya didiemin, ngambek, ngediemin kamu berminggu-minggu, atau dipukul dan lain-lain. Itu untuk melihat sejauh mana level konfliknya. Nah, tapi ketika ada konflik itu kan ingin saling memahami. Mungkin karena kamu sayang sama pasangan kamu, akhirnya kan kamu coba memahami, oh anak ini begini, anak ini begitu, berusaha memperbaiki diri. Yang itu juga begitu sih, perempuannya juga misalnya. Oh ini akhirnya ada konsensus di antara dua itu, walaupun tidak ada kesepakatan yang dituliskan gitu, yang kayak gitu kan. Hanya dari perjalanan evolusi
perjalanan evolusi interaksi di antara kalian dan beradaptasi. Kalian akhirnya beradaptasi untuk memahami, saling memahami. Dan bukan berarti tidak ada lagi konflik gitu. Artinya ada konflik baru, konfliknya muncul yang baru misalnya. Tapi terus artinya adalah satu harmoni itu sebenarnya nggak selalu menjadi tetap gitu. Di dalam teorinya Karl Marx itu bahkan harmoni itu diselingi dengan konflik-konflik itu. Nah, makanya dengan gagasan cara pandangnya Karl Marx ini, kemudian memandang sebuah fakta sosial atau kejadian-kejadian yang kita lihat di sekitar kita itu, cara pandangnya beda. Cara pandangnya itu beda. Cara pandangnya kritis akhirnya. Kritis karena memang ingin menggali sebuah ketidakadilan di situ. Ya, karena ya itu konsepnya adalah kelas itu kan. Ada kelas yang diuntungkan, ada kelas yang dirugikan nih gitu. Siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan. Ini cara pandang teori konflik. Ya misalnya gini, misalnya ada kebijakan tentang investasi di satu daerah tertentu ya. Misalnya investasi yang lebih kencang-kencang, misalnya salah satunya di Sulawesi ada tambang timah untuk industri baterai gitu. Sekarang lagi trennya mobil listrik, apa-apa pakai listrik dan perlu tambang yang menghasilkan bahan baku nikel apa timah nikel. Nah, kalau pemerintah cara pandangnya yaitu dia ini untuk membuka lowongan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, PDRB, roda ekonomi di sana jadi berkembang. Ini kan cara pandangnya Durkheim kan tadi. Untuk menciptakan harmoni, fungsi-fungsi itu harus ada. Fungsi orang investornya ada, pekerja ada, gitu, untuk mencapai tujuan-tujuan pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau cara pandang aktivis kan beda. Cara pandang aktivis. Dia memandangnya, ini ada orang yang dirugikan, ada orang yang diuntungkan di sini. Makanya dia akan melakukan masa aksi, protes. Gitu. Karena akibat dari cara pandangnya kaitannya tentang perbedaan kelas sosial. Ini si pemilik tanah akan dirugikan akibat adanya akuisisi lahan untuk pertambangan. Hampir mirip kayak kejadian Wadas yang kita cerita sekarang juga sedang ditangani. Kamu kan lihat bahwa aparat pemerintah membackup tentang kebijakan untuk mengeksploitasi tambang kuari di daerah Wadas. Masyarakat menolak itu. Ini teori konflik. Nah, dari konflik itu kan ada konsensus. Tuh, lagi dicari jalan keluarnya gimana. Nah, ini Karl Marx. Akhirnya Karl Marx. Nah, yang terakhir Max Weber ini dia memandang masyarakat itu berbeda di antara duanya. Yaitu makanya dia ngembangin teori interaksionisme simbolik. Ya. Jadi di dalam teori ini menjelaskan bahwa si individu itu bertindak sesuai dengan interpretasi mereka terhadap makna yang ada pada diri dia tentang dunia. Makanya ada simbolik ini, simbol interaksi bertindak sesuai dengan simbol-simbol, makna-makna, simbol-simbol. Ya. Nah, misalnya kenapa sih anak akan nurut pada orang tua? Karena ada simbol di sana. Menurut Max Weber itu ada simbol. Simbolnya apa? Simbol bahwa ada pemaknaan tentang posisi tertentu. Kalau orang tua itu harus dihormati, itu kan simbol-simbol makna-makna tentang orang tua yang melekat di dalam orang tua.
harus dihormati, harus ini, harus itu. Kalau anak adalah ya dia harus patuh pada orang tua. Ini simbol-simbol pemaknaan-pemaknaan. Nah, akhirnya interaksi keduanya ini me, me, melahirkan sebuah interaksi di mana orang tua akan apa? Akan memberi arahan, si anak akan ikuti. Itu interaksi ini. Tidak, terutama di negara-negara yang makna-maknanya kuat dengan feodalisme ya. Feodalisme itu maknanya kuat. Ya. Misalnya kayak di Indonesia ya, di Timur itu kan maknanya begitu kuat akibat dari misalnya ada ya feodalisme zaman dulu, adanya faktor agama yang kuat, ya agama Islam. Semua agama kan memang memaknakan, memberi makna tentang bahwa orang tua itu harus dihormati. Nah, orang Timur kan memang dia unsur budaya ketimurannya kuat dan juga unsur menganut agama yang kuat juga, meskipun agama yang beda. Anda lihat di Amerika dan Eropa lah, masyarakat maju yang menurut orang lagi maju menurut orang kan. Coba lihat Anda lihat hubungan interaksi antara anak dengan ayah yang dari di Amerika sama di Eropa. Itu kalau saya perhatikan ya, kalau entah di film, entah di apapun lah ya, saya perhatikan komunikasinya tuh kayak selevel antara anak sama orang tua, itu komunikasinya kayak selevel. Dia bahkan nggak nyebut tentang ya banyak ya walaupun masih ada yang menghormati orang tua, tapi bahwa ketika anak itu manggil orang tuanya dengan namanya saja, itu tidak menjadi persoalan di mereka. Si orang tuanya juga tidak merasa dihina dengan misalnya anak saya ya, Den gitu. Den ke mana? Bla bla, itu tidak merasa dihina. Interaksi itu tuh di sana di Amerika. Tapi kalau di Indonesia di Timur itu pasti marah tuh orang tuanya. Kamu kurang ajar banget gitu panggil saya hanya namanya doang. Nah, kalau pakai teorinya interaksionisme simbolik itu bisa ya, Mas Weber, untuk menjelaskan fenomena itu. Kenapa? Karena pertama di Amerika dan Eropa itu kan udah mulai memaknakan tentang hak asasi manusia, kesetaraan gitu ya. Memaknakan tentang kesetaraan pertama. Bahwa kemudian mereka itu kan lebih berkembang ini ya, kepercayaan ateisnya lebih berkembang pesat, cukup pesat. Perkembangan tidak percaya terhadap agama, terhadap Tuhan. Jadi ateis itu di sana tumbuh subur. Sehingga kalau misalnya udah dia memaknai tentang Tuhan itu dia nggak ada, dia kan nggak percaya dengan apa yang wajib dilakukan di dalam agama. Di dalam agama kan bahkan di Al-Quran kan menyebutkan tuh, saya pernah baca ayat, bahkan ngomong ke orang tua tuh nggak boleh, ngomong doang, ngomong di Al-Quran itu ada sampai tidak boleh, bahkan ngomong itu nggak boleh, apalagi ngomong bentak-bentak dan lain-lain. Nah, karena di Amerika dan Eropa ini dia tumbuh subur tentang ateisme ini, dia nggak percaya tentang Tuhan, kemudian dia tumbuh subur tentang bagaimana hak asasi manusia harus ditonjolkan, sehingga simbol-simbol ini merengsek ya, atau masuk di dalam sebuah interaksi mereka sehari-hari, yaitu dan karena itu berjalan sudah puluhan tahun, sehingga ya kita nggak ngerasa aneh di sana, nggak ngerasa aneh ketika anak panggil bapaknya itu dengan sebutan nama doang, aneh. Nah ini yang
disebut Weber tentang interaksionis simbolik. Simbol-simbol. Sama ya di kasus-kasus kehutanan juga Anda lihat masyarakat adat A dan masyarakat adat B itu kan beda-beda. Bagaimana memperlakukan hutan, bagaimana dia memiliki sistem kepercayaan terhadap hutan, itu beda-beda. Karena mereka memaknai tentang hutannya beda-beda. Simbol-simbol yang dibangunnya beda-beda. Itu sehingga misalnya kayak di nelayan gitu, ada konsep tentang ritual sedekah laut. Gitu. Dia menyimbolkan tentang hasil panen itu dipengaruhi oleh roh-roh yang menguasai laut. Makanya kita harus ada sedekah laut. Dan upacara itu dilakukan di laut. Makanya ada konsep kepercayaan roh hidup, bla 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 kan kayak gitu kan. Mistismenya kuat gitu dan bagian dari simbolik-simbolik itu, simbol-simbol. Di daratan ada ritual tentang Serentau, upacara adat Serentau. Kalau Anda lihat di Paseban tiap tahun itu kan ada upacara adat Serentau dan itu dari mana-mana tuh datang. Dari masyarakat Baduy di beberapa tempat. Apa sih kegiatan itu tentang apa sih? Kenapa ada gitu kegiatan itu? Karena akibat dari simbol-simbol yang dibangun, diciptakan oleh masyarakat setempat itu tentang memaknai tentang hasil panen itu akibat dari kemurahan hati dari seorang roh-roh tertentu. Teman dulu ada roh-roh penunggunya. Ada juga sama kayak di Nusa Tenggara Timur, ya, di Flores, atau di Flores masih kuat ya. Mungkin di Irian juga di Papua ya, di Papua. Mungkin juga di Kalimantan di daerah pelosok. Bahwa mereka mengkonsepsikan tentang simbol-simbol hutan itu beragam. Bahkan saya pernah berkunjung ya, di Kalimantan, kami berkunjung kepada komunitas masyarakat Dayak Iban di Rumah Panjang. Masyarakat Dayak Iban dia tinggal di Rumah Panjang. Kalau kamu lihat Rumah Panjang itu rumahnya besar, kayak kapal terbang gitu, rumahnya besar dan panjang. Gitu. Panjang, jadi kayak gedung tapi dari kayu ya, dan panjang. Nah, di situ tuh isinya kamar-kamar ya, kamar-kamar yang semua komunitasnya tinggalnya di situ semua. Semua komunitas tinggalnya di situ. Jadi ada dapur umum, ada dapur beda-beda. Nah, ketika kita akan masuk, kita tuh disuruh, bukan kita disuruh, jadi ada ritualnya. Kita mau masuk ke rumah itu. Ya, ada pada waktu itu ya kita juga ikutin aja kan. Dia bakar dupa di tangga itu, di tangga. Tokoh adatnya membaca sesuatu, terus kemudian melemparkan pakai air, pakai apa saya juga nggak tahu. Dan kita suruh minum di situ. Ya kita minum aja. Nah, kenapa dia melakukan itu? Karena dia ada makna-makna yang dibalik itu. Entah dia makna tentang roh leluhur, itu harus melakukan A, harus melakukan B, untuk penghormatan leluhur. Sama ya kayak ada beberapa peneliti ketika antropolog meneliti di Flores, dia meneliti hutan, tapi ketika dia masuk hutan itu harus ada ritualnya dulu, gitu. Izin dulu lah. Bahasanya kan izin, ada penunggunya, ada roh, ada konsep-konsep roh. Nah ini bagian dari simbol-simbol yang diciptakan oleh masyarakat. Nah, apakah masyarakat modern itu menggunakan simbol-simbol juga? Iya, simbol. Simbol itu kan makna ya, baik mistis maupun yang modern. Tapi bagaimana memaknai sebuah kehidupan ini? Saya misalnya, saya ngajar di sini, mahasiswa kalau bertemu dengan dosen selalu cium tangan.
Tapi kalau misalnya kita datang di Jakarta, boro-boro gitu, nggak ada itu. Yang kayak gitu-gitu nggak ada. Nah ini kan Anda memaknai interaksi saya dengan kamu itu dengan simbol-simbol yang kamu ciptakan. Ya. Tapi kalau saya sih biasa aja gitu, cium tangan nggak cium tangan ya nggak jadi masalah, biasa aja gitu. Tapi Anda memiliki pemaknaan simbol sehingga Anda melakukan itu. Nah beda dengan orang kota, orang Jakarta, dia punya simbol-simbol juga. Mungkin dia udah merasa bahwa istilah hormat itu nggak dengan itu gitu kan. Cara menyimbolkan hormat itu ya dengan datang tepat waktu, dengan bahasa yang ini, dengan tidak berbohong, mungkin begitu orang-orang kota cara dia. Oke, saya sesi break dulu sebentar nih ya. 3 tadi udah dijelasin, saya pengen tanya dulu deh kamu gimana yang saya ceritain, cukup bisa ngikutin? Gimana? Halo? Buka lagi, ayo buka lagi. Ininya kameranya buka lagi. Waduh. Si ini masih rambutnya masih basah aja. Ini dicat apa? Kamu pakai minyak brisnya kayaknya setengah kaleng kayaknya. Yang lain. Nah, Saidina yang kelas karyawannya. Oke, gimana nih? Saya mau tanya ke kalian, apa yang saya sampaikan tuh nyambung nggak kira-kira? Karena kan kalian bukan sosiolog ya, jadi mungkin agak bete aja ngedengerin kayak gitu-gitu tuh. Gimana? Menurut kalian gimana nih? Menurut kalian? Ada pertanyaan nggak? Nyambung nggak? Nyambung. Sebelum saya lanjutin dihubungkan dengan sosiologi kehutanan dari teori sosiologi klasik. Jadi itu ya tadi intinya adalah bahwa di era abad 17 sudah ada cendekiawan tuh yang meneliti tentang aspek masyarakat. Pada waktu itu kan ilmu sosiologi belum ada tuh. Bahkan si Weber itu dia lulusannya ilmu hukum kalau nggak salah. Ilmu hukum. Si Weber tuh ilmu hukum. Karena sosiologi nggak ada. Yang ada tuh banyak tuh filsafat. Ya, mereka tuh rata-rata mereka ini apa background studinya adalah filsafat. Seorang filosof. Oke, kalau nggak ada, saya lanjut nih. Gimana? Mau lanjut dulu apa ada yang mau ditanyain? Lanjut, Pak. Lanjut ya, baik. Baik, kalau lanjut saya share screen lagi nih. Oke ya, ini ya. Kelihatan lagi ya. Sudah nampak ya ininya, PPT-nya? Sudah, Pak. Oke ya. Nah, teman-teman, ini sosiologi lingkungan, maksudnya ini sosiologi lingkungan dan kehutanan ya, termasuk kehutanan. Sosiologi kehutanan. Nah, teori sosiologi klasik ini karena kalau sosiologi kehutanan kan memang ilmu baru ya. Bahkan di luar negeri nggak ada tuh forest sosiologi, yang ada ya sosiologinya aja. Nah, tapi kalau environmental sosiologi itu ada ilmunya ada. Meskipun ilmu itu ilmu baru. Nah, di dalam sosiologi lingkungan itu ya membahas soal aspek-aspek hutan juga, karena kan kita membahas soal sumber daya alam manapun, apapun ya sumber daya alam, termasuk sumber daya hutan. Nah, 3 perintis sosiologi klasik utama ini
Emil Durkheim, Karl Marx, dan Max Weber ini boleh dibilang memiliki dimensi lingkungan implisit untuk pekerjaan mereka, termasuk bagaimana dia cara pandang tentang manusia terhadap hutan. Nah, perspektif metodologis memahami hubungan manusia dengan lingkungan, termasuk juga hutan, ini akhirnya memiliki kamar-kamar tersendiri. Nah, misalnya ekologi budaya, kan kita akan membahas soal ekologi budaya, ekologi politik, dan ekologi manusia. Nah, kalau misalnya ekologi budaya, karena dia ngomongin soal simbol-simbol, ya ini akarnya dari Max Weber artinya menerjemahkan tentang masyarakat itu interaksinya dari simbol-simbol, interaksionis simbol. Kalau Karl Marx akhirnya bahwa ilmu-ilmu atau perspektif ekologi politik itu berkembang atas cara berpikirnya Karl Marx, ya, teori konflik. Karena ekologi politik kan ngomongin relasi kekuasaan. Ya, misalnya konflik kawasan hutan, siapa yang berkonflik gitu, antara konflik di kawasan konservasi antara Taman Nasional dengan masyarakat lokal. Itu ngomongin soal termasuk juga masyarakat Taman Nasional dengan swasta dengan masyarakat lokal. Ini adalah pembahasan tentang ekologi politik. Ekologi politik itu kan ngomongin soal perubahan lingkungan atau sumber daya alam atau sumber daya hutan akibat dari adanya relasi-relasi kekuasaan, relasi-relasi. Kenapa sih hutan berubah gitu? Jadi sawit semua karena ada pemodal sama penguasa yang berhubungan, berelasi gitu. Berelasinya lewat apa ya? Lewat dia, karena dia dekat, dia memberikan akses yang mudah kepada pengusaha gitu. Dan ada di balik itu ada insentif yang diberikan dan lain-lain. Dan dari sana akhirnya hutan karena sudah diberi izin, hutan berubah atau hutan dimanfaatkan atau hutan menjadi gundul dan lain-lain. Dan ini ngomongin soal relasi ekologi politik. Di sisi lain, misalnya contoh, kenapa masyarakat bisa menduduki satu kawasan hutan? Ya, dia bisa menduduki satu kawasan hutan masyarakat ini, dan pemerintah atau pengelola hutan tidak bisa mengusir mereka secara represif. Karena ternyata misalnya di dalam analisis di lapangan, si masyarakat ini punya relasi politik, ternyata relasi politik dengan aktivis, relasi politik dengan para penguasa, atau relasi politik dengan yang menguasai KPH. Contoh misalnya yang saya teliti di 2 taman nasional, tapi penelitian ini termasuk off the record, gitu. Off the record itu artinya di konsumsi publik karena bisa membedah, bisa mengetahui bagaimana kenapa di Gunung Gede Pangrango petani hortikulturnya masih bertahan di sana. Gitu. Ternyata bisa dijelaskan. Ada relasi-relasi politik, ada interaksi, relasi-relasi dengan kekuasaan-kekuasaan yang mempengaruhi dia memiliki akses untuk mempertahankan lahan ilegalnya di sana. Itu ada yang relasi kekuasaannya dengan aktor internal, ada aktor eksternal. Aktor eksternal bisa dari aktivis, bisa dari kelompok-kelompok aparat pemerintah dan lain-lain. Nah, ini ngomongin ekologi politik. Di sosiologi kehutanan kita akan membahas ekologi politik juga. Jadi nanti kasus-kasus tertentu itu akan dibedahnya lewat siapa nih? Lewat ekologi budaya kah, lewat ekologi politik kah, atau lewat ekologi manusia. Gitu. Nah, ekologi manusia pandangannya Weber nih. Ngomongin tentang pandangannya Weber. Jadi pandangan tentang bahwa masyarakat itu hampir mirip kayak tubuh gitu, atau kayak organisme.
Gitu. Dia punya fungsi-fungsi di mana berinteraksi dan itu harmoni. Meskipun ada perubahan-perubahan itu dibentuk sedemikian rupa untuk menciptakan harmoni baru. Itu di ekologi manusia, ya, dan pandangannya lebih ke livelihood. Nah, kayak kebijakan perhutanan sosial, konsep-konsep perhutanan sosial, community forestry, itu merupakan konsep-konsep yang menggunakan perspektif ekologi manusia. Gitu. Perspektif, konsep-konsep tentang pengelolaan hutan berbasis komunitas, itu menggunakan konsep ekologi manusia dan ekologi budaya. Ya. Ekologi manusia dan ekologi budaya. Tapi kalau kita melihat fenomena-fenomena perusahaan, para jenderal mendapatkan akses ratusan ribu hektar HGU, hak pengusahaan hutan. Anda kan pernah dengar ya di berita-berita. Si jenderal ini ratusan ribu hektar di Sumatera dia punya dia. Bukan punya dia bisa memanfaatkan itu karena dapat izin dari negara. Hutan ya ini adalah hutan negara gitu, tapi karena dia punya akses terhadap kekuasaan. Nah, fenomena ini adalah fenomena ekologi politik. Kemudian kamu bisa melihat kita akan membahas soal kearifan lokal ya, struktur lokal yang ada di dalam kawasan hutan. Misalnya suku Dayak cara ngelola hutannya gimana? Ada istilah, ada konsep-konsep tertentu, ada penamaan-penamaan tertentu, ada cara-cara praktek-praktek penghidupan tertentu. Nah, ini kita mendekati menggunakan ekologi budaya karena mereka punya simbol-simbol. Sama kayak masyarakat Baduy, suku Kubu, suku Lauje. Terakhir saya ke Lauje di Sulawesi itu di bulan Desember tahun lalu. Itu punya praktek-praktek cara-cara pandang yang berbeda. Kayak suku Lauje kemarin di Desember kita melakukan FGD dan mereka melakukan ritual-ritual juga ya, ritual-ritual tiap tahun yang dilakukan di sungai. Karena mereka memiliki simbol-simbol tentang sungai itu adalah bagian penting bagi mereka. Bagian penting karena dia mengairi sumber penghidupan, termasuk mengairi areal pertanian mereka. Jadi mereka itu melakukan ritualnya di sungai. Kalau orang pesisir melakukan dia di laut, para petani melakukannya di lahan, gitu kan, petani sawah melakukannya di lahan. Kalau suku Lauje ini dilakukannya di sungai, tapi cara menyimbolkannya beda-beda. Pemaknaan terhadap alamnya beda-beda. Nah, nanti ini kita coba ulas ya. Nanti ada sesi tentang kearifan lokal. Kita akan mengulas bagaimana praktek-praktek pengelolaan hutan berbasiskan cara-cara budayanya mereka. Cara-cara budayanya itu dari simbol-simbol yang dibangun oleh mereka. Nah, ada juga nanti dalam perspektif ekologi manusia, termasuk juga kita akan mengulas tentang konflik-konflik yang terjadi di hutan. Nah, ini perspektif ekologi politik. Nah, kalau ekologi manusia, ini ya, hubungan sosial sistem dengan ekosistem. Nah, ekosistem di sini adalah ekosistem hutan ya, karena kan objek kita sosiologi kehutanan. Jadi ekosistem adalah interaksi antara abiotik dan biotik. Ya, abiotik dengan biotik dalam satu kesatuan tertentu. Biotiknya adalah bisa hewan, flora fauna, ya makhluk organisme yang lain, mikroorganisme termasuk. Dan unsur-unsur biotik misalnya udara, air, cahaya matahari, tanah, batu yang tidak hidup ya, tapi sebenarnya mempengaruhi satu lingkungan ekosistem tertentu. Misalnya kita masuk ke hutan dan terus kita keluar hutan, itu beda suasananya karena biotiknya juga beda, unsur-unsur biotiknya, unsur-unsur biotik. Misalnya kalau di hutan kita lebih sejuk kan, lebih sejuk, maces gitu ada bahasa Jawanya. Masuk ke hutan sejuk, enak, nyaman gitu. Ya, karena klimatologinya
unsur-unsur kalimatnya beda antara di hutan dan di luar hutan. Ini karena ada dinamika hubungan biotiknya, misalnya abiotiknya, misalnya karena intensitas cahaya mataharinya nggak terlalu banyak masuk ke hutan, kemudian Dia aja sendiri doang. Kita juga kita juga sendiri, yang sisanya mah orang tua semua. Orang tua. Yang orang Jakarta satu kasihan. siapa Itu ini? mah emang yang baru. Halo, Yang halo. kemarin Halo, ini halo. di mute dulu. Malah ngobrol. Di mute. Malah ngobrol, keasikan ngobrol. Sambil dengerin ya, ini ya. Nah, ini konsep ekologi manusia. Nah, konsep ekologi manusia ini di fakta-fakta sosial kejadian kehutanannya ya apa yang terjadi di pengelolaan hutan skala kecil ya. Pengelolaan hutan skala kecil ini konsepnya pakai ekologi manusia. Bagaimana mereka bergantung terhadap alam gitu. Dia ngambil ngambil kayu bakar. Kayu bakar ini dipakai untuk mereka sehari-hari. Kemudian ada juga pengetahuannya mereka yang berbeda-beda, teknologi yang dipakai yang berbeda-beda, populasi yang berbeda-beda, sehingga menciptakan organisasi sosial yang berbeda-beda. Nah, pendekatan pengelolaan hutan berbasis ekologi manusia ini menggunakan cara pikir hubungan interaksi sosial sistem sama ekosistem. Dan sangat cocok ya dipakai juga untuk cara-cara pengelolaan kehutanan berbasis komunitas ya, kayak kebijakan perhutanan sosial atau community forestry ya. Community forestry konsepnya ini. Community forestry itu konsepnya itu. Konsepnya di mana ada interaksi sosial sistem dan ekosistem. Yang sosial sistemnya ini dinamis ya. Karena adanya social organization, adanya knowledge, adanya populasi, hubungan populasi terhadap hutan itu sangat erat itu karena makin banyak populasi, makin banyak dia memerlukan tanah atau menggunakan sumber-sumber penghidupan, dan itu merubah ekologi hutannya. Social organization juga penting. Kalau norma-norma sosialnya masih ada kaitannya dengan menjaga kelestarian hutan, norma-norma sosialnya masih ada, atau tidak. Kalau misalnya tidak ada ya akhirnya akan mempengaruhi ekosistem hutan, di mana misalnya illegal logging dibiarkan saja oleh mereka, sampai akhirnya mata airnya hilang. Itu akibat dari social organization yang bersifat misalnya tidak terlalu peduli terhadap perubahan lingkungan. Nah, yang berikutnya, udah setengah 12 ya. Konsepsi ekologi budaya, ini hampir mirip kayak teori interaksionisme simboliknya Weber ya. Bagaimana masyarakat ini kemudian berinteraksi dengan ekosistem hutan, itu salah satunya adalah adanya kultur non-core, bukan inti budaya, tapi ini mempengaruhi. Kultur non-core ini biasanya adanya magic, adanya permainan ya. Games itu permainan bukan main game ya. Game di sini adalah adanya norma-norma yang masuk di dalam permainan. Adanya art seni, misalnya ada tarian-tarian, adanya language mitologi, terutama mitologi, mistis. Mitologinya apa nih? Itu simbol-simbol di dalam mitologi komunitas tertentu gimana. Nah, ini kemudian halo. Ini mempengaruhi mitologi itu mempengaruhi bagaimana mereka melakukan praktek-praktek pemanfaatan hutan. Nah, ini masuk ke ekologi budaya. Nah,
Di dalam konsepsi ekologi budaya ini banyak juga ya yang masih menjalankan ini kearifan lokal ini. Dan ini cara pikirnya landasannya adalah Max Weber, misalnya kayak hutan adat A, hutan adat B, namanya juga hutan adat, pasti dia punya mitologi yang mempengaruhi praktek-praktek pengelolaan hutan. Nah, kalau konsepsi ekologi politik ini ya, ini salah satu contohnya aja, misalnya bagaimana hubungan antara politik dan ekologi, dan hubungan antara political ekonomi, adanya ekonomi politik. Jadi kepentingan ekonomi. Politik itu bukan ngomongin soal partai ya, di sini politik di sini. Politik itu kan bagaimana kepentingan. Politik itu kepentingan. Nah, political ekonomi adalah ya kepentingan ekonomi. Terus termasuk adanya human ekologi. Ekologi politik itu bagian dari human ekologi juga, tapi dia menganalisis tentang relasi kekuasaan yang memiliki, tiap relasi ini kan memiliki kepentingan ekonomi, political ekonomi. Dan di sini termasuk juga bagaimana ada justice keadilan, ada unsur-unsur keadilan. Siapa yang dirugikan, siapa yang diuntungkan, itu ngomongin keadilan. Kalau misalnya kebijakan A yang dirugikan masyarakat A, yang diuntungkan masyarakat B. Nah, ini konsepsi ekologi politik juga terjadi dalam fenomena-fenomena pengelolaan hutan. Ya, intinya ya ketika ada konflik, ketika ada kebijakan-kebijakan yang akan mengarah ke konflik, akan mengarah ke kesenjangan kelas sosial, ini perspektifnya Karl Marx. Jadi teman-teman ini ya satu pengantar bagaimana saya menjelaskan tentang fenomena-fenomena sosiologi kehutanan, fenomena hubungan manusia dengan hutan dari berbagai perspektif. Nah, ternyata setelah ditelusuri, perspektif itu adalah hasil dari teoritisasi atau teori-teori yang dikembangkan oleh para cendekiawan sosial, ya, yang memperhatikan hubungan antara manusia dengan lingkungan, atau manusia dengan sumber daya alam, atau manusia dengan ekosistem, yang konsep-konsep ini memiliki akar pemikiran. Makanya disebut klasik. Akar pemikirannya siapa sih? Punya paradigm, punya ilmu-ilmu, para ilmuwan zaman dulu, gitu. Dan semuanya benar ya, semuanya nggak ada yang salah di ilmu sosial. Tergantung bagaimana ya Anda, konteks sosial Anda menganalisis itu apa. Gitu. Nah, berikutnya nanti setelah ini kita akan membahas soal itu lebih detail tentang 3 perspektif ini ya dalam kasus-kasus tertentu. Misalnya ngomongin tentang kearifan lokal pengelolaan hutan, ya ini kita ngomongin soal ekologi budaya. Ya, kita ngomongin soal konflik-konflik sumber daya hutan, kita ngomongin tentang ekologi politik. Ya. Kita ngomongin tentang livelihood, ngomongin tentang praktek pengelolaan hutan berbasis masyarakat, kita ngomongin soal hubungan teori-teori ekologi manusia. Ya. Dan ketika Anda mendapatkan mata kuliah ini, mudah-mudahan Anda lebih bisa memahami tentang mata kuliah lanjutannya, mata kuliah perhutanan sosial, mata kuliah apalagi hutan rakyat, mata kuliah penyuluhan, kebijakan, dan lain-lain. Sampai sini ada pertanyaan? Udah hampir jam 12. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, dari siapa ya ini? Hafiz, Pak, dari kelas 03. Oke, Pis. Gimana, Pis? Ya, tadi kan ada terkait tentang hak
guna usaha ya Pak, HGU. HGU ya. Oke. Itu kan beberapa waktu lalu Presiden kan mencabut beberapa hak guna usaha yang disalahgunakan gitu Pak. Saya izin bertanya Pak mengenai hak guna usaha itu bersifat privat atau umum ya Pak? Mengingat apakah ada potensi untuk mencuatkan konflik gitu Pak? Karena privat atau umumnya gitu. Saya masih bingung ini, maksud yang kamu ingin detilkan tentang privat dan umum ini apa nih? Dihubungannya ke arah mana nih? Tentang ini Pak, SK HGU-nya Pak itu bersifat privat atau umum gitu. Oke, itu kan gini, itu kan sebenarnya peraturannya dari Undang-Undang Agraria, landasannya dari Undang-Undang Agraria, di mana Undang-Undang Agraria itu memisahkan antara kepemilikan pribadi, hak milik ya, hak milik, lahan yang dibebani hak itu hak milik, dengan lahan negara, lahan negara. Nah, kalau lahan dibebani hak itu namanya lahan privatisasi, privatisasi yang memiliki kepemilikan pribadi. Kalau lahan negara itu lahan negara bersifat common berarti kan. Common itu bersifat itu semuanya bisa memiliki akses ya, semua orang bisa menggunakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, terutama di dalam peraturan tentang Undang-Undang Agraria. Nah, salah satunya adalah HGU, hak guna usaha, ya, hak pemanfaatan hutan disebut HPH zaman dulu, sekarang namanya PBPH, izin-izin pemanfaatan hutan, itu kan di lahan-lahan negara tuh. Hak kalau misalnya di area laut juga mungkin ada namanya pemanfaatan laut dan lain-lain. Intinya adalah kita memiliki sistem tenurial, lahan dikuasai negara sama lahan dibebani hak milik. Ya. Kayak misalnya gini, saya punya rumah itu kan hak milik, hak saya, privat saya. Nah, kalau HGU sebetulnya itu common property ya. Common property itu milik bersama, milik negara lah, milik negara, tapi untuk bisa kemampuan untuk digunakan untuk kesejahteraan masyarakat ya. Masyarakat di sini orang swasta itu disebut masyarakat juga kan. Swasta, kelompok-kelompok usaha. Nah, kemudian saat ini sebetulnya akses untuk mendapatkan pemanfaatan lahan negara ini itu kan enggak semua orang mudah dapat ya. Dia orang yang mendapatkan akses itu orang yang memiliki informasi itu. Informasi didapat dari mana sih? Informasi itu kan ada yang hidup dan ada yang tidak hidup. Misalnya kalau informasi yang tidak hidup, misalnya kita dapat informasi dari internet, dari ini kan tidak hidup, tidak dinamis informasi ini, tidak dapat dieksekusi dengan mudah ya, informasi ini. Tapi informasi yang hidup itu istilahnya informasi yang dapat dieksekusi dengan mudah. Itu ketika kita memiliki relasi dengan orang hidup lagi kan berarti. Nah, orang hidup yang memiliki memiliki kekuasaan. Kekuasaan di sini adalah orang-orang yang diberi mandat untuk misalnya menerbitkan izin, diberi mandat karena dia masuk ke level pemerintahan, dia kan bisa mengeluarkan izin, bisa menerbitkan izin, bisa mencabut izin, gitu, mencabut izin. Nah, relasi kekuasaan ini. Jadi ketika misalnya gini, saya seorang jenderal kan dia punya relasi dengan orang-orang yang penting juga kan, gitu. Relasi dengan bupati, gubernur, bahkan relasi dengan partai politik, dia punya hubungan-hubungan gitu kan, karena jenderal, gitu ya. Atau saya seorang pengusaha di sini juga kalau pengusahanya besar, modalnya besar, dia tahu bahwa dia harus punya koneksi ke orang-orang penting, dia berelasi.
Kemudian di dalam hubungan-hubungan itu dia dapat informasi tentang lahan negara yang bisa dimanfaatkan lewat skema HGU, skema HPH ya kalau di hutan, atau skema izin-izin lain. Nah, informasi itu sifatnya dapat dieksekusi karena dia memiliki akses terhadap kekuasaan, dan kekuasaan itu bisa menerbitkan, memudahkan menerbitkan. Ya, istilahnya kayak istilah nepotisme. Contohnya misalnya gini, Anda dapat mencari lowongan kerja. Nah, lowongan kerja itu kebetulan di perusahaan yang dimiliki oleh teman kamu. Ya, dimiliki oleh teman kamu. Nah, informasi lowongan kerja itu disampaikan di koran. Orang lain kan melamar juga karena dia dapat informasi di koran atau di internet. Tapi informasi ini itu tidak hidup gitu ya. Tidak hidup itu tidak dapat tereksekusi dengan mudah. Ya, sama-sama melamar. Kamu tahu teman kamu tuh punya perusahaan itu, kamu juga melamar. Bahkan kamu tidak mengirimkan surat lamaran pun kamu mendapatkan privilege. Kamu mendapatkan akses yang punya potensi akses yang lebih besar dibanding orang-orang lain. Itu adalah karena kamu berelasi dengan kekuasaan. Kekuasaan di sini adalah orang yang memiliki kewenangan untuk memuluskan jalan kamu. Memuluskan jalan kamu kan menerbitkan surat SK bahwa kamu ditunjuk sebagai karyawan. Gitu ya. Udah gitu. Nah, itu contoh di mana relasi kekuasaan itu punya analisis yang serius gitu dalam pengelolaan sumber daya alam. Nah, balik lagi ke pertanyaannya kamu tadi itu apa ya? Tadi saya lupa ya pertanyaan malah tentang HGU. Tadi kan udah jelasin HGU ini apa. Dan tadi boleh tanya lagi nggak tadi apa yang belum ini tadi tentang mencabut ya. Jokowi mencabut. Saya belum tahu ya di balik tindakan mencabut itu dia punya kepentingan apa nih presiden. Yang jelas mah pasti punya kepentingan. Entah di belakang Jokowi itu nunggu juga perusahaan yang pengen make HGU itu kan gitu. Kita kan nggak tahu. Nggak ngerti. Itu kan sangat hidden gitu. Di balik itu kan hidden. Kayak misalnya kayak tadi contoh teman-teman contoh yang tadi saya jelasin soal lamaran kerja tadi. Orang-orang yang melamar kan seolah-olah nggak ngerti aja, seolah-olah kan ini aja normal-normal aja. Padahal di balik itu kan kamu melamar juga dan kamu tahu bahwa itu teman kamu gitu. Dan kamu dapat privilege gitu. Tapi orang lain tuh nggak ngerti karena itu kan hidden. Itu kan interaksi-interaksi di bawah meja ya, kita nggak ngerti. Nggak bisa, itu interaksi-interaksi benar-benar sangat hanya orang-orang tertentu yang tahu informasi interaksi itu. Kita nggak ngerti misalnya Jokowi mencabut HGU itu benar-benar dia ini atau dia punya kepentingan yang lain, nggak ngerti. Itu kalau misalnya. Nah, terus tentang konflik, iya pasti meninggalkan konflik yang jelas ya. Yang jelas meninggalkan konflik. Makanya fenomena ini dianalisisnya lewat kacamata ekologi politik. Nah, kacamata ekologi politik, ya dia ngomongin soal relasi kekuasaan, ngomongin soal akibat relasi kekuasaan ini, praktek-praktek pengelolaan atau penguasaan sumber daya itu kemudian menjadi tidak berkeadilan. Ya. Tidak berkeadilan tuh orang di kampung itu kemudian tidak mendapatkan akses privilege yang seimbang, yang adil pada orang-orang baru di luar orang kampung itu. Orang-orang baru dapat akses karena dia dapat izin itu terbit oleh kekuasaan dan dia kenal dengan penguasanya. Gitu. Nah, ini menciptakan tidak harmoni kan. Nah, ini adalah cikal bakal konflik yang disebutkan oleh Karl Marx.
cara-cara konflik itu sebenarnya cara-cara untuk menciptakan sebuah konsensus baru untuk harmoni. Dari konflik, nggak misalnya demo, masyarakatnya bla 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 bla, anarki, tak ada serangan ini, serangan itu, tindakan represif, terus dia demo lagi. Kemudian akhirnya ketika kalah, si ininya ditekan mundur oleh masyarakat, akhirnya negosiasi. Ada konsensus baru. Nah, ada kesepakatan baru. Itu akibat dari cara dia melawan. Kalau dia nggak melawan, tidak ada menciptakan konflik, nggak ada konsensus baru. Yang ada adalah makin jurang kelasnya makin terpisah. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Fis. Yang lain? Adakah? Teman-teman, bahan ini ya nggak bisa saya upload di hybrid. Saya mungkin nanti insya Allah saya uploadnya di WA aja karena besar, bahannya besar lebih dari 5 mega. Di hybrid tuh sekali upload tuh kudu kurang dari 5 mega. Mungkin saya Pak boleh bertanya. Tanya, oke, Saidina gimana? Baik, Jadi, ini kronologisnya misalkan gini Pak. Suatu komunitas awalnya itu memang memiliki persepsi hutan itu harus dilindungi. Ternyata berjalannya waktu masuklah pembangunan sekitar hutan, yang mana menimbulkan perubahan persepsi dari masyarakat, sehingga yang tadinya melindungi sekarang ada faktor ekonomi di situ. Nah, kemudian masuklah beberapa lembaga-lembaga terkait dengan perlindungan hutan. Dan yang dari sini yang kita tarik itu apa ya Pak? Pendekatannya apa? Pendekatan ekonomi, sosial atau budaya? Oke. Nah, yang di dekat fenomena itu sebenarnya fenomena konsep-konsep ekologi manusia ya. Kalau misalnya dia berlangsung bukan pada masyarakat tradisional. Kalau masyarakat tradisional kita hanya ingin melihat bagaimana kearifan lokal, itu fenomenanya ekologi budaya kita deketin. Ya, bagaimana simbol-simbol yang diterapkan. Tapi kalau misalnya ngomongin soal masyarakatnya udah mulai ada perubahan sosial, itu fenologi ekologi manusia lebih enak. Saya coba share nih ya, misalnya nih ya, tentang kamu ya tadi, tentang apa yang kamu ingin tahu. Ini kan fenomena ekologi manusia. Nah, ini konsep-konsep ekologi manusia kan hubungan sosial sistem dengan ekosistem. Dalam konteks ini, ekosistem yang kita bahas adalah ekosistem hutan. Gitu ya. Tadi di sini secara alamiah mereka memanfaatkan hutannya akibat dari sistem sosial yang ada di dalam komunitas mereka. Nah, unsur-unsur sistem sosial ini ada knowledge ya, pengetahuan. Bagaimana cara pandang mereka? Pengetahuan mereka tuh gimana? Termasuk pengetahuan tradisionalnya ya di sini ya. Ada nilai-nilai, norma nilainya gimana? Ada populasi dan ada teknologi. Nah, ada populasi, ada teknologi. Nah, kalau teknologi itu akan mempengaruhi bagaimana ekstraksi dari sumber daya hutan di sini. Ekstraksi dari sumber daya hutan ini. Nah, knowledge berubah dan values berubah. Itu bisa berubah, bisa. Akibat dari apa? Akibat dari social network, jaringan sosial. Kemana mereka mendapatkan informasi, itu bisa mempengaruhi pengetahuannya mereka. Saat ini kan kalau mereka tidak berinteraksi dengan orang luar, ya pengetahuan mereka hanya sebatas apa yang mereka percaya di dalam itu. Makanya pendekatan ekologi budaya lebih enak kalau masyarakat tradisional kan nggak ada interaksi. Nah, masalahnya saat ini kan komunitas ini selalu berinteraksi ya, saking adanya
teknologi transportasi ya, adanya motor, adanya mobil, bahkan adanya pesawat, bahkan adanya internet ya, itu memudahkan kita berinteraksi karena adanya teknologi transportasi, logistik lebih cepat misalnya. Nah, itu mempengaruhi knowledge, mempengaruhi pengetahuan. Cara-cara, misalnya gini, misalnya masyarakat tadinya nggak menanamkan sawit, Pak, bahkan dia sebelumnya tidak ada karet, dia agroforest dulunya. Kalau Anda amati di lapangan, saya pernah ke lapangan di beberapa tempat, dan saya nyimpulkan ya mereka berevolusi akibat dari interaksi social network-nya, berhubungan dengan siapa mereka, berhubungan dengan para pedagang pasti nyari berhubungan, karena dia berhubungan dengan para pedagang mempengaruhi knowledge, pengetahuan ini. Misalnya saya pernah satu kesempatan saya pernah ke Riau, Kepulauan Riau. Di sana saya amati mereka dari agroforest ya, kemudian mulai beragam komoditi yang pinang ya, tanaman pinang akibat dari adanya jaringan sosial dengan para pedagang di Malaysia. Para pedagang ini membutuhkan pinang, akhirnya masyarakat menanam pinang. Ada jaringan sosial, ada hubungan sosial, jaringan. Dari interaksi ini kemudian ada proses rasionalitas tentang dia akan menghasilkan, mendapatkan uang ketika dia bisa menjual pinang. Nah, dan ini berkembang terus ya. Dinamika sosial, jaringan sosial itu berkembang terus. Orang masuk membawa ide-ide baru, kemudian atau orang komunitas itu keluar main-main ke kota mendapatkan ide-ide baru. Ini bagian dari knowledge, ya, dinamika knowledge-nya si orang-orang ini. Akibat dari interaksi sosial tadi, social network-nya. Dengan siapa dia berjejaring, itu akan mempengaruhi knowledge-nya dia. Sama seperti bulan November tahun lalu saya ke Kalimantan Timur, ke KPH Kendilo, kita FGD dengan masyarakat adat di sana, terpencil jauh ya. Tapi sawit itu mulai ditanam sama mereka. Sawit ya, walaupun belum masif. Sawit udah mulai masuk di situ. Akibat apa awal-awalnya? Ya itu mereka berinteraksi. Ada yang berinteraksi ke kota kan. Bukan semuanya ya, orang yang punya motor, orang pemerintahan desa kan ada ke kota. Dia berinteraksi dengan para pedagang. Ada orang yang masuk, pedagang-pedagang, saya ngelihat pedagang-pedagang di sana tuh masuk ya, pakai mobil-mobil ini, dia bawa barang dagangan masuk ke warung-warung dan jauh ya. Saya juga agak unik gitu. Nah, ini interaksi ini membawa sebuah pengetahuan, perubahan pengetahuan yang tadinya dia mempercayai bahwa dia bisa hidup secara subsisten tanpa dijual, kemudian karena dia bergaul atau ada orang masuk atau para pedagang masuk ke sana, kemudian dia percaya, oh kalau saya bisa menjual ke orang saya dapat duit ini kemudian bisa membeli barang-barang yang tidak bisa saya produksi, misalnya dengan apa yang tidak bisa pakaian, saya tidak bisa memproduksi pakaian, motor saya tidak bisa memproduksi motor, saya bisa membeli motor. Makanya akhirnya yang dari subsisten, dia mengembangkan komoditi yang bisa dijual. Dijualnya ke siapa dulu ya? Dengan orang-orang yang dia berinteraksi ini. Kadang awalnya adalah ada tengkulak lokal dulu nih, gitu. Karena tengkulak lokal udah sukses berinteraksi dengan para pedagang di kota. Gitu. Ini proses dinamis ya kejadiannya, sehingga apa yang terjadi di lapangan seperti yang tadi teman kita tanyakan tadi, itu tuh terjadi akibat dari knowledge yang berubah,
yang berawal dari jejaring sosial mereka. Termasuk tadi ya, misalnya kayak tindakan konservasi, ada aktivis masuk berinteraksi sama masyarakatnya, kan ini ada dinamika knowledge, ada pengetahuan ya, dan adanya teknologi juga mempengaruhi. Misalnya saya pernah tahun 2011 meneliti Masyarakat Dayak yang kita coba amati, observasi. Dulu mereka sungai-sungai mereka sangat jernih dulu ya, belum ini, dan sangat jernih, belum ada HPH, dan mereka memiliki teknologi tidak menggunakan, dia hanya mancing aja juga udah dapat ikan di sungai-sungai itu. Atau mereka menggunakan perahu-perahu yang jaraknya kan jaraknya pendek. Kalau perahu-perahu sampan tanpa ada motor, sampan tanpa ada teknologi motornya, itu mereka tetap dapat ikan. Itu. Nah sekarang mereka harus menggunakan teknologi yang diperbarui, karena untuk mendapatkan ikan dia harus jauh, dan teknologi itu ya harus dibelinya kan pakai uang, karena dia tidak bisa produksi sendiri. Nah untuk mendapatkan uang dia harus menggantikan pola hidup dia dari subsisten yang tidak pakai perputaran uang, subsisten, dia ngambil, dia makan, dan dia masak sendiri, subsisten itu, ngambil hutan, mancing, subsistennya. Tapi kemudian dia harus beralih menjadi ekonomi subsisten ke ekonomi perdagangan atau perpaduan keduanya awal-awal. Ya awal-awal ini transisinya, perpaduan keduanya. Makanya ada sebagian yang dia jual dia dapat duit itu untuk membeli sesuatu yang tidak bisa dia produksi, termasuk mau beli mesin, dia beli minyak, bensin, dan lain-lain nggak bisa diproduksi oleh mereka. Nah, ini teknologi ya, teknologi juga mempengaruhi. Nah, dan termasuk populasi, sejauh mana populasi itu kemudian berkembang. Ketiga ini, keempat ini, akhirnya keempatnya knowledge-nya, teknologinya, nilai-nilai normanya, dan populasinya, ini membentuk sebuah social organization, bentuk-bentuk cara organisasi sosialnya. Organisasi sosialnya tadi, bagaimana masyarakat itu memandang tentang mata air, memandang tentang longsor, bencana-bencana lingkungan, dan bagaimana praktek-praktek dalam pengelolaan sumber daya alam, hubungan dia dengan alamnya, hubungan dia dengan hutan. Ini social organization. Jadi ketika teknologi knowledge-nya berubah, social organization-nya berubah. Social organization-nya berubah. Yang tadinya misalnya ada paguyuban ini melestarikan mata air, ya ada kelembagaan itu, ada ritual-ritual tertentu masuk ke dia. Tapi ketika knowledge, populasi, teknologi, values ini berubah, ya balik lagi, social organization-nya berubah. Makanya masyarakatnya berubah. Gitu. Cara-cara dia memanfaatkan ekosistem forest ini berubah. Kalau dia caranya berubah, social sistemnya berubah, ekosistem hutan pasti berubah juga. Gitu. Yang tadinya hutan alam berubah jadi agroforest karena livelihood-nya. Dari agroforest berubah jadi monokultur, tanaman-tanaman, perdagangan regional maupun internasional ya, yang itu nggak bisa diproduksi tidak bisa diolah oleh mereka sendiri. Kayak misalnya sawit itu kan nggak bisa diolah mereka. Dia hanya nanam, dia jual. Tapi jadi itu ekonomi perdagangannya resikonya itu. Kalau ekonomi subsistennya pasti karena dia berangkatnya memanfaatkan sumber daya di sekitarnya untuk dia makan, dia olah dan makan, pasti dia itu menanam sesuatu yang kemudian yang bisa diolah oleh mereka sendiri, dengan teknologi mereka sendiri. Misalnya bagaimana minyak kelapa dia pakai, karena dia punya cara-cara untuk bisa membuat itu menjadi minyak kelapa. Kenapa aren ada di sekitarnya masyarakat lokal, pohon aren secara alamiah, karena pohon aren itu sebelumnya itu bagian dari
subsistennya masyarakat. Ya. Dia mendapatkan untuk pemukiman, rumah-rumah dia pakai ijuk-ijuk dari aren. Untuk gula, ya kebutuhan nutrisi gula dia pakai aren, didapat dari arennya. Dan lain-lainnya untuk pangannya dari palang-kaling dari aren. Nah ini yang membuat masyarakat ini berinteraksi dari komoditi-komoditi ini. Tapi kan sekarang karena dia interaksi dengan orang luar, ada network, social network, jaringan sosial yang kemudian masuk karet. Karet itu kan teknologi yang dia nggak pakai, nggak bisa diolah oleh dia. Ya, tapi ekonomi perdagangan masuk ke apa namanya, sawit juga sama. Gitu. Dan itu masuk ke dimensi masyarakat beresiko. Apa yang membuat beresiko ketika harga-harganya pada jatuh? Ya, mereka beresiko untuk tidak bisa mengolahnya karena dia tidak bisa mengolahnya. Akhirnya beresiko untuk jadi marginal. Contoh misalnya ya banyak ya, ada beberapa petani-petani ya. Petani-petani kalau pas ada kan di internet atau di YouTube, ngebuang kentang ke jalan, ngebuang apa ya. Saya pernah pokoknya membuang hasil-hasil panennya tuh di tomat kan, ke sungai, ke apa, karena harganya jatuh. Nah itu kan ekonomi perdagangan kan, karena dia mau makan sebanyak itu tomat juga kan, karena dia harus memang dijual. Kalau dulu kan subsisten, dia pasti bertaninya sesuai dengan kebutuhan rumah tangga dia. Jadi dia akan bertani campur agroforest. Gitu, karena ini udah ekonomi perdagangan, ketika dia jatuh harganya, dia nggak bisa diolah juga sama dia kan misalnya. Misalnya ya, kalau tomat mah bisa diolah, tapi kalau sawit dan lain-lain tantangan. Gimana? Aduh ini ngobrol terus. Menarik loh ini sebenarnya ilmu tentang sosiologi kehutanan itu dasar ya, tapi Anda bisa memahami dari perspektif yang menarik ya menurut saya dan dinamis sekali. Oke, Saidina gimana? Sudah jelas? Jelas, Pak. Jelas ya, oke ya. Teman-teman mudah-mudahan jelas juga ya apa yang saya sampaikan. Intinya ekologi manusia, ekologi politik, ekologi budaya itu adalah ranahnya sosiologi kehutanan, pembahasan sosiologi kehutanan. Fenomena-fenomena itu memiliki akar teori klasiknya. Saya udah jelasin tadi akar teori klasiknya. Nah, kemudian nanti kita akan membahas yang lebih dalam kasus-kasus tentang ekologi manusia, tentang ekologi budaya, sama ekologi politik. Oke, teman-teman, karena waktunya udah habis, udah molor sampai jam 12.10, seharusnya saya ke masjid, jadi lupa ke masjid, dan kalian juga tidak sholat ke masjid, gara-gara sudah adanya beres. Baik, saya akhiri, insya Allah saya kirimkan materinya ke WhatsApp group. Terima kasih atas kehadirannya dan salam sehat ya. Kita hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Oke.